Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Pembahasan yang mengantarkan kita untuk memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara umum. Dan kita sedang dalam pembahasan al-imanu billah, iman kepada Allah SWT, khususnya pada pembahasan tentang iman kepada sifat-sifat Allah SWT. Dan kita setelah menyelesaikan pembahasan sifat-sifat Allah yang beliau bawakan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, beliau membawakan beberapa sifat Allah yang terdapat di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kewajiban kita untuk mengimani apa yang diberitakan Nabi sama dengan kewajiban kita mengimani apa yang diberitakan Allah dalam Al-Quranul Karim, karena kedua-duanya merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kewajiban mengambil dari keduanya sama. Dari sisi kewajiban, maka kewajiban mengambil dari keduanya adalah sama. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita masuk dalam pembahasan sifat Allah, yakni ad-dhahak, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tertawa. Isbatul dhahak, menetapkan sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidahnya sama dengan kaidah kita mengimani semua nama dan sifat Allah Ta'ala, di mana Ahlussunnah wal Jamaah mengimani sifat dhahak bagi Allah Ta'ala karena tersebut di dalam sunnah, tanpa melakukan tamsil atau tasbih, tanpa melakukan penyerupaan Allah dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun dari kalangan para makhluk. Dan tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan yaitu penyimpangan makna atau menyimpangkan pada makna yang kita kendaki, lari daripada apa yang tertera dalam yakni kalimat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan sejujurnya tanpa ada kedustaan sama sekali, dan Allah berbicara dengan ilmunya bukan dengan kebodohannya, dan Allah berbicara dengan ungkapan yang terbaik. Sebagaimana telah kita lewati pembahasannya, anzalahu bi ilmillah, Allah turunkan Al-Quran ini dengan ilmu Allah Ta'ala. Allah turunkan Al-Quran ini dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembicaraan Allah sejujur-jujur pembicaraan. Wa man asdaqu minallahi qila. Wa man asdaqu minallahi haditha. Mana ada yang lebih jujur pembicaraannya, perkataannya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa man ahsanu minallahi haditha. Mana ada yang lebih baik ungkapannya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang telah Allah ungkapkan adalah sesuai dengan berdasarkan ilmu Allah Ta'ala,
perkataan yang paling jujur, tidak ada kedustaan sama sekali. Ungkapannya ungkapan yang terbaik. Bagaimana kita melakukan tahrif? Sehingga orang mereka melakukan tahrif, seakan-akan dia menuduh Allah berbicara dengan ungkapan yang buruk. Karena kalau kita mengimaninya, justru kita menjadi kafir, musyrik. Karena yang dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini sebuah tuduhan yang keji dan buruk. Sangkaan yang sangat buruk terhadap Allah SWT. Kemudian, tanpa melakukan takyif, yaitu menggambarkan bagaimananya, tanpa memvisualisasikan bagaimananya Allah SWT. Hakikat bagaimananya ada. Hakikat bagaimananya ada. Akan tetapi, bagaimananya Allah kita tidak mengetahui. Hakikat bagaimana kita tidak mengetahui. Kenapa? Karena untuk bisa menggambarkan bagaimananya itu, kita harus melihat barangnya, melihat zatnya, melihat yang serupa, dan kemudian atau mendapatkan info yang akurat dari orang terpercaya. Tiga-tiganya ini kita tidak punya sama sekali. Kita tidak mendapatkan. Kita tidak melihat Allah, tidak melihat serupa dengan Allah, tidak pula yaitu mendapatkan info yang akurat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sehingga wajiban kita mengimani apa yang Allah dan Rasulnya sampai kabarkan pada kita, tanpa melakukan tasbih, kemudian tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan takyif, dan tanpa melakukan ta'til, penolakan. Bagaimana kita menolak sedangkan Allah memberitahukan pada kita? A'antum a'lamu amillah. Apa memangnya kamu lebih tahu dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala? A'antum a'lamu amillah. Inilah Ahlus Sunnah. Isbatun bila tamsil. Menetapkan sifat-sifat Allah tanpa melakukan tamsil, penggambaran tentang bagaimananya sifat Allah tersebut. Kemudian tanzihun bila ta'til, dan menyucikan Allah tanpa melakukan penolakan terhadap ini sifat-sifat Allah tersebut. Bagaimana kita menolak sedangkan Allah menetapkan? Adapun ahlul bidah, ada yang mereka menetapkan sifat Allah sampai pada menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ada yang mereka ingin menyucikan Allah, tapi kemudian menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka Ahlus Sunnah demikian kaidah dalam mengimaninya. Seperti yang telah kita sampaikan perkataan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sehingga termasuk dalam perkara menetapkan sifat dhahak bagi Allah Ta'ala ini. Sebagaimana kata Imam Malik ketika ditanya tentang aras, istiwa'nya Allah di atas aras. Al-istiwa'u ma'lum, wal imanu bi wajibun, wal kaifu majhul, wa su'alu anhu bid'atun. Adapun makna tentang istiwa diketahui. Mengimaninya wajib. Karena Allah yang menyampaikan. Kemudian tentang bagaimananya kita tidak mengetahui. Karena kita tidak melihat zatnya. Tidak melihat yang serupa pula. Tidak mendapatkan info yang akurat pula. Dan mempertanyakan tentang bagaimananya adalah perkara bid'ah. Karena tidak pernah para sahabat Nabi, jami'an mereka, menanyakan tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Demikian pula berkaitan dengan dhahak. Makna tertawa semuanya sudah tahu. Kemudian tentang
wajibnya kita mengimaninya, wajib bagi kita mengimaninya karena Allah yang telah menetapkan. Karena Nabi yang menetapkan di dalam sunnahnya. Bagaimana tertawanya Allah kita nggak tahu. Karena kita nggak melihat Allah dan tidak melihat yang serupa dengan Allah. Dan kita tidak melakukan penolakan pertanyaan tentang bagaimana yang merupakan pertanyaan bid'ah. Begitulah cara kita mengimani setiap sifat-sifat Allah SWT. Sehingga tidak terjerumus dengan cara-caranya alul bid'ah. Mereka yang menyimpang di dalam mengimani sifat-sifat Allah SWT tersebut. Mari kita lihat di antara hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad, di antara oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadhaqullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah. Hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Hadis yang sahih, Bukhari Muslim. Sehingga menolak adalah sebuah keterlaluan. Karena kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Kemudian Sahih Muslim. Yang arti hadis, yadhaqullahu ila rajulain. Allah tertawa tentang dua orang. Allah tertawa berkaitan dengan ini dua orang. Yaqtulu ahaduhumal akhar. Yang satu membunuh yang lainnya. Tetapi yang membunuh dan yang terbunuh ini kilahuma yadkhulul jannah. Keduanya masuk surga. Kok bisa keduanya masuk surga? Yang dibunuh dan yang membunuh masuk surga. Iya. Yang dibunuh, dia terbunuh di jalan Allah SWT. Muslim, dia Muslim. Dan dia terbunuh di jalan Allah SWT. Sehingga dia masuk surga. Yang membunuh Indani, yang membunuh tadi, kafir. Kemudian dia proses berikutnya masuk Islam. Sehingga meninggalnya dia dalam kondisi sebagai seorang Muslim. Walaupun tidak terbunuh. Yang membunuh ini karena dia masuk Islam, meninggal di atas keislamannya, dia masuk surga. Maka keduanya masuk surga. Yang membunuh dan yang dibunuh, kedua-duanya masuk surga. Ini cerita berkaitan dengan hadis tersebut. Dua orang yang mereka itu yang membunuh dan terbunuh masuk surga. Ceritanya seperti itu. Dan Allah tertawa tentang kondisi dua orang tersebut. Tentu Allah mengetahui segala-galanya. Dan kita menetapkan sifat tertawanya Allah sebagaimana kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan penolakan, tanpa yaitu melakukan penyimpangan-penyimpangan kepada makna yang lainnya. Adapun ahlul bidah, mereka berusaha untuk yaitu menyimpangkan makna tertawa ini. Kalau enggak iradah, ya ridha. Iradah atau ridha. Tertawa artinya ridha. Dan ridha artinya iradatul thawab. Keinginan untuk memberikan pahala. Allah menyebutkan sifat ridha sendiri, tertawa sendiri. Sehingga ahlul bidah ketika mereka melihat sifat-sifat Allah yang tidak mereka cocoki, semuanya ditakwil semuanya, ditahrif semuanya. Kalau enggak ridha, iradah. Allah mencintai juga ditawilkan dengan iradah. Iradatul in'am. Allah gembira juga demikian. Dilarikan semuanya kepada takwilan-takwilan. Ini adalah namanya mereka itu melakukan tahrif. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Nggak cocok dengan apa yang dihabarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka tidak cocok? Kalau mereka takwil kepada iradah, kita tanya. Manusia punya iradah nggak? Punya.
Allah sendiri yang mengatakan minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Iradah. Bahkan tembok saja mereka berirodah. Allah sebut dalam surat Al-Kahfi, fawajada fiha jidaran yuridu ayang qabba. Musa dan Khidir, keduanya mendapatkan tembok yang yuridu ayang qabba. Hendak hampir yuridu itu ingin roboh. Tembok saja mereka punya iradah. Kalau mereka ini takwilkan kepada iradah, tertawanya Allah mereka takwilkan kepada iradah, maka iradah ini pun juga sifat makhluk. Kenapa mereka tidak khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk, sedangkan makhluk juga berirodah? Kalau mereka tidak takut menyerupakan Allah dengan makhluk, menetapkan sifat iradah, maka hendaknya begitu pula ketika mereka menetapkan sifat tertawa bagi Allah. Allah tertawa sesuai dengan keagungan Allah. Yaliku bijalali. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang telah kita sampaikan kaidah Ahlussunnah bagaimana menetapkan ini tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengimani sifat Allah tertawa ini, maka kita senantiasa mengharap kebaikan dari Allah yang tertawa dengan kebaikan ini. Bagaimana kita memiliki semangat untuk berbuat baik. Para sahabat pernah mengatakan, ya Rasulullah, awayab haku Rabbuna, apakah Rabb kita tertawa? Naam, kata Nabi. Maka kata sahabat ini, kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Allah yang tertawa. Sehingga bagaimana hamba senantiasa memiliki semangat untuk yaitu membuat Allah tertawa, yaitu dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah senangi, kebaikan-kebaikan tersebut, dan tertawanya Allah sekali lagi yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun juga diperintahkan atau disifat agar kita banyak-banyak ini tertawa, tabassum, mesem. Ini adalah termasuk sedekah. Tabasmu kali akhika sedekah. Mesem Anda, mesem itu tertawa ringan, kecil, tidak terbahak-bahak. Mesem, tabasmu kali akhika sedekah. Mesem Anda, tersenyum Anda terhadap saudara Anda, ini sedekah. Menampakkan kegembiraan, menampakkan ini keridhaan, ini dia tersenyum. Ini adalah kebaikan. Sedekah kepada manusia. Asarnya ke situ. Karena kita diantaranya ketika kita memahami tentang sifat Allah, kita tertuntut untuk melakukan amalan yang selaras dengan kandungan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang menyebutkan tentang Allah tertawa itu ada dalam beberapa hadis. Termasuk diantaranya hadis yang bercerita tentang orang yang paling akhir masuk surga. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, inilah a'lamu akhira ahlil jannah dukhulal jannah wa akhira ahlin nari khurujan minha. Rajulun yu'tabi yawmal qiyamah fayuqalu i'ridu alih sighara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha wa tu'radu alaihi sigharu dhunubihi fayuqalu amilta yawma kada wa kada kada wa kada wa amilta yawma kada wa kada wa ini wa kada fayaqulu na'am la yastati ayunkira wa huwa mushfiqun min kibari dhunubihi an tu'radu alaihi fayuqalu lahu fa inna laka makanun kulli sayyi'atin hasanah fayaqulu rabbi amiltu asya'a la araha huna. Atau hadis ini yang lebih jelas lagi adalah hadis yang disebut oleh Nabi SAW tentang mereka ini
Inilah alamu akhir ahli nari khurujan minha. Wa akhir ahli jannah dukhulal jannah. Saya betul-betul tahu tentang orang yang paling akhir. Orang yang paling akhir keluar dari neraka. Dan paling akhir ahlul jannah yang masuk ke surga. Rajulun yakhruju minan nar habwan. Seorang lelaki yang mereka keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala lah. Lalu Allah mengatakan pada orang tersebut, idhab fadkhulil jannata fayatiha fayukhayyalu ilaihi anna malak. Kata Allah, idhab fadkhulil jannah. Pergilah kamu, masuklah kamu ke surga. Fayatiha, lalu laki-laki ini pun mendatangi surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha malak. Dihayalkan, digambarkan di matanya itu bahwa surga sudah seperti penuh. Farji'u fayaqulu ya Rabbi wajadtuha malak. Ya Allah, aku lihat surga ini sudah penuh ya Allah. Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala lahu idhab fadkhulil jannah. Allah pun kemudian perintahkan para orang tersebut, pergilah masuklah kamu ke surga. Fayatiha fayuhayyalu ilai anna malak. Farji'u fayaqul ya Rabbi wajadtuha malak. Maka dia pun mendatangi surga, dihayalkan surga sudah penuh, dan dia pun kemudian kembali kepada Rabbnya mengatakan, ya Rabb, aku dapatkan surga sudah penuh. Fayaqulullah lau idhab fadkhulil jannata. Allah katakan pada dia, pergilah kamu, masuklah kamu ke surga. Fa innalaka mislad dunya wa asyrata amthaliha. Bagimu surga dan 10 kali lipat. Ini dunia. Bagimu semisal dunia dan 10 kali lipatnya. Masuklah kamu ke surga dan bagimu ini dunia dan 10 kali lipatnya. Oh innalaka asrata amsali dunia, atau bagi kamu 10 semisal 10 kali ini dunia. Ini orang yang surganya paling rendah dan masuk surganya paling akhir. Dia akan mendapatkan surga 10 kali lipatnya dunia. Subhanallah. Ini orang paling rendah, ini tingkat surganya itu. Dunia itu, antum bayangkan istana yang paling megah, yang paling komplit. Yang sana ada tamannya, ada sungainya, ada kebun binatangnya, ada segala macam biasanya, istananya kayak apa. Dunia dari sisinya, dan itu 10 kali lipat. Maka dunia itu adalah, kata Allah, mataun qalil. Dibandingkan dengan surga kelak, gak ada apa-apanya dunia ini dengan surga. Anda, untuk bisa menikmati keindahan dunia, itu Anda korbankan segala-galanya. Sedangkan yang paling rendah tingkatannya surga, 10 kali lipat dunia, Anda abaikan, ini jalan untuk meraihnya. Dan itulah kebanyakan manusia. Karena memang seluruh keindahan surga itu sifatnya masih khobar yang berkaitan dengan keimanan. Maka orang yang mereka betul-betul yakin ada kehidupan ba'dal mamat, kehidupan setelah kematiannya, dia betul-betul akan mengejar yang harganya berlipat-lipat dengan dunia yang ada sekarang ini. Harusnya, begitulah orang yang mereka telah ada keyakinan tentang surga. Kalau untuk dunia yang akan dia tinggalkan dan pasti dia mati, dia pasti akan mati dan pasti dia tinggalkan, dan dunia itu serba mau capek, lelah, kenikmatannya itu sangat singkat yang bisa kita nikmati. Kita pun bagaimana mengerahkan segala kekuatan kita untuk bisa mengumpulkan dunia. Agar kita bisa menikmati dunia. Kenapa? Untuk surga yang berlipat-lipat sekian kali lipat, yang paling rendahnya itu 10 kali lipat dunia yang paling mewah. Kita tidak semangat untuk mengejarnya. Memang ini semuanya berkaitan dengan nilai keimanan. Berkaitan dengan nilai keimanan. Contoh sajalah
satu di antara penjelasan tentang nikmat surga. Ketika ahlul jannah dia masuki jannah, maka datang seruan, ya ahlal jannah, anna lakum antasihu wa la tasqamu abadan. Anna lakum antahyaw wa la tamutu abadan. Anna lakum antashibu wa la tahramu abadan. Anna lakum antan'amu wa la tab'asu abadan. Wahai ahlul jannah, sekarang Anda sehat dan tidak pernah mengalami sakit lagi. Di dunia ini nggak ada. Orang yang bebas penyakit nggak ada. Orang makan enak sepuas-puasnya. Tahu-tahu jadi sarang penyakit dari perutnya tersebut. Muncul penyakit macam-macam. Semua kenikmatan dunia itu mengancam dia punya ini akan potensi membinasakan kalau dia tidak imbangi dengan sesuatu yang akan membuat dia aman. Intinya penyakit itu ancaman. Ancaman. Dia habiskan masa mudanya untuk bernikmat-nikmat, dia terancam menjadi tua. Dan dia terancam pula dengan kebinasaan dengan perbuatannya itu. Ahlul jannah, wa ahlul jannah, sekarang Anda sehat dan tidak akan pernah sakit lagi. Makan apapun, sebanyak apapun di akhirat kelak, yang lezat-lezat seperti apapun, semuanya tidak akan mendatangkan risiko bagi dia. Tetap akan sehat. Tidak terancam penyakit. Yang kedua, sekarang Anda antahyaw wa la tamutu abadan. Anda sekarang akan hidup dan tidak akan pernah mati lagi. Di dunia ini, kita terbayang-bayang kematian. Mau mengumpulkan dunia banyak-banyak, bangun istana megah-megah, mati. Ujung-ujungnya mati. Kadang belum selesai bangun sudah mati. Belum sempat menikmati sudah mati. Dari kecil, sekolah terus. SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun, kuliah 5 tahun, 12 tambah 5, 17. Kemudian ada yang baru mau wisuda, mati. Baru mau wisuda, mati. Baru mau menikmati hasil ini belajarnya bertahun-tahun, ya ini mati. Kemudian ada orang yang mereka ini sudah mengumpulkan harta capek-capek, siang malam dia kerja habis-habisan, dia bangun rumah, belum sempat menikmati, mati. Dia beli kendaraan, dia coba masuk jurang, mati. Ini semuanya dunia. Di surga tidak lagi ada ancaman kematian. Karena kematian telah disembelih oleh Allah SWT. Anna lakum antashibbu wa la tahramu abadan. Sekarang Anda muda terus dan tidak akan pernah menjadi tua. Dunia nggak ada. Antum lihat, dia ada artis cilik, ada artis muda. Begitu tua dibandingkan sudah peyot-peyot, kempot-kempot, sudah nggak karuan, sudah beda banget dengan waktu masa mudanya. Terancam tua, mau nggak mau tetap tua. Tidak bisa dia cegah untuk tidak menjadi tua. Annalakum antan amu wala tab'asu abadan. Sekarang ada nikmat terus dan tidak pernah ada lagi kesengsaraan. Ini adalah kenikmatan surga. Sehat tanpa sakit, hidup tanpa mati, muda tanpa tua, nikmat tanpa sengsara. Yang tidak didapatkan di dunia. Maka dunia itu membuat capek, waktunya singkat, tapi kalau nggak benar hidupnya, dia akan sengsara. Ketika ahlul jannah yang paling terakhir masuk surga, dan paling rendah tingkatannya, kemudian diberikan oleh Allah 10 kali lipat dunia, kata hamba ini, atas horubi, apakah engkau mengejekku ya Rob? Au
Atau hakubi, apakah engkau mentertawain aku ya Allah? Ini Allah tertawa. Di sini kita ambil di sini. Atau hakubi, apakah engkau mentertawakanku ya Allah? Wa antal malik, sedang kau adalah raja. Perawi mengatakan laqad ra'aitu Rasulullah SAW dhahika hatta badat nawajiduh. Aku lihat Rasulullah SAW ini ketawa sampai nampak gigi gerahamnya. Artinya ketawanya lebar. Demikian pula ini ketika ini Ibnu Mas'ud yang menyampaikan dari sini kepada sahabat yang lainnya juga ketawa mengikuti Rasulullah SAW. Dan dikatakan fakana yuqalu dzaka adna ahli jannah mangsilatan, dan ini adalah ahli surga yang paling rendah kedudukannya. Yang paling rendah kedudukannya. Ini sifat tertawa Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya kita mengimani sifat tertawanya Allah, dan ini ada dalam beberapa yakni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berikutnya adalah sifat ini takjubnya Allah. Takjubnya Allah, ajibnya Allah taala. Nabi katakan dalam sebuah hadis tentang sifat ini takjubnya Allah Subhanahu wa taala. Ajiba Rabbuna min qunuti ibadih wa qurbi ghiyarih. Yanzuru ilaikum asilain qanitain fayadhallu yadhak. Yanzuru ilaikum asilina qanitina fayadhallu yadhak ya'lamu anna farajakum qaribun. Dikatakan di dalam ini hadis ajiba Rabbuna. Rob kita ajiba. Yaitu ajiba. Apa namanya? Heran. Takjub, terheran-heran. Terheran itu ada dua. Terheran karena tidak tahu dan gumun. Dan itu bukan sifat Allah Ta'ala. Allah mau tahu segala-galanya. Kemudian terheran karena unik. Unik. Intinya Allah adalah terheran. Dan terherannya Allah tentu yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala dan tidak ada cacat padanya. Dan kita wajib mengimani terherannya Allah yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa menyimpangkan maknanya, tanpa membagaimanakan, tanpa menggambarkan bagaimananya, dan tanpa menolak sifat tersebut. Sebagaimana cara kita mengimani semua sifat-sifat Allah yang lainnya. Dalam hadis yang lainnya dengan ungkapan dhahika Rabbuna. Dhahika Rabbuna. Yaitu tertawa Rabb kita. Ini sifat tertawa ada dalam beberapa ini riwayat, termasuk antaranya hadis ini. Ungkapan ajiba atau dhahika. Min kunuti ibadi, tentang keterputusasaan hambanya. Hamba dengan perasaannya yang pendek, akalnya yang pendek, sering putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kesulitan-kesulitan yang menempanya, yang menimpanya, menerpanya. Sedangkan wa qurbi ghiyari, sedangkan sudah sangat dekat perubahan yang akan dia dapatkan. Ini dibutuhkan ini keuletan, kemudian istiqamah, dia tidak putus asa dan bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Ini Allah tertawa, Allah terheran, putus asanya hamba, padahal pertolongan sudah dekat banget. Perubahan sudah dekat banget. Yanzuru ilaikum azilin qanitin. Allah melihat kalian dalam keadaan ini putus asa akan hilangnya kesulitan yang menimpa dia. Dia sangka terus-menerus dalam keadaan seperti itu.
Fayadhallu yadhaku, yang menjadikan Allah kemudian tertawa. Ya'lamu anna farajakum qaribun, yang Allah mengetahui jalan keluar untuk kalian itu sudah dekat. Udah dekat. Ini sifat yang Allah sebutkan. Dan yang wajib kita imani tentang ini Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ini melihat hamba tersebut putus asa, padahal pertolongan Allah sudah sangat di dekat sekali. Di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Di sana yang pertama sifat yakni terhiranya Allah SWT. Dari kalimat itu, ajiba Rabbuna, sifat terheran bagi Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang penjelasan tentang bayanu qudratillah, kemampuan Allah, kekuasaan Allah Ta'ala. Yang dari perkataan sudah sangat dekatnya, perubahannya akan dia dapatkan. Wa qurbi ghiyari, padahal sudah sangat dekat, ini perubahannya akan dia dapatkan. Allah mampu merubah segala-galanya. Allah yang mampu merubah segala-galanya. Kemudian, yang ketiga, penetapan sifat nadhar. Ini melihat. Nadhar bagi Allah Ta'ala. Yang duru ilaikum. Allah melihat kalian. Allah melihat kalian. Ini penglihatan, sifat penglihatan Allah. Allah melihat dengan matanya. Ya, sebagaimana telah kita pelajari sifat kedua mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, ya, jadi sifat ini Allah melihat kalian. Ini penetapan sifat melihat bagi Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya penetapan sifat dhahak. Ini tertawa bagi Allah Ta'ala. Fayadhallu yadhaku, yang menjadikan Allah tertawa. Demikian pula yaitu sifat ilmu bagi Allah. Ya'lamu anna farjakum qaribun. Penetapan sifat ilmu bagi Allah SWT. Kemudian penetapan sifat rahmah. Karena Allah senantiasa memberikan jalan keluar. Yang ini merupakan bagian pada rahmat Allah. Orang yang Allah berikan jalan keluar dalam setiap masalahnya. Ini merupakan bagian rahmat Allah SWT. Maka wajibnya kita menetapkan sifat dhahak, tertawa, dan keterhiranan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan faedahnya, faedah maslakiyahnya, ini faedah akhlak yang bisa kita ambil dari sifat Allah, yaitu tertawa dan terheran ini, apabila kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui, apabila manusia mengetahui tentang sifat Allah yang demikian, hendaknya dia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah SWT. Karena putus asa dari rahmat Allah termasuk diantara al-kabair, dosa besar. Yang Allah katakan, وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Dan barang siapa berputus asa dari rahmat Rabbnya, tidaklah berputus asa, dan barang siapa berputus asa dari rahmat Rabbnya, kecuali orang yang mereka sesat. Wala tai'asu min rauhillah, jangan pernah kamu putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun, karena sungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang mereka ini kafir. Sehingga seorang mukmin akan senantiasa dia berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anal farja ma'al karbi wa anal ma'al usri yusra. Ketahuilah sungguhnya pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran, dan jalan keluar itu bersama dengan kesulitan, bersama dengan al-usr, kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sehingga seorang mukmin dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah SWT. Inna ma'al usri yani yusran. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusran. Sungguhnya bersama dengan kesulitan ada yani kemudahan. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT,
Inilah diantara sifat Allah yang wajib kita imani. Diantaranya adalah sifat tertawanya Allah dan sifat ridhanya Allah sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini membuat kita pun kemudian semangat untuk berbuat baik dan semangat untuk mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Berharap rahmat Allah itu dengan cara menempuh jalan datangnya rahmat Allah. Bukan dengan cara-cara orang yang tertipu. Roja dengan maghrur itu beda. Roja ini orang mereka mengharapkan rahmat Allah dengan menempuh jalannya. Innalladzina amanu walladzina jahadu fi sabilillah walladzina hajaru ulaika yarjuna rahmatallah. Orang-orang yang mereka ini beriman, innalladzina amanu walladzina jahadu fi sabilillah, dan orang mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala, wa hajaru, dan mereka berhijrah. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, orang mereka beriman, orang yang mereka berhijrah, wa jahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Itulah orang yang mereka mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Orang yang mereka mengharapkan rahmat Allah Ta'ala itu hendaknya mereka beriman, hendaknya mereka kemudian yaitu berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Itulah orang mereka yaitu mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Orang yang rahmat Allah itu dekat dengan orang berbuat baik. Sehingga untuk mengharapkan rahmat Allah itu dengan menempuh jalan yang akan menurunkan rahmatnya Allah Ta'ala. Adapun orang yang mereka yaitu berperilaku berdosa dan dia mengharapkan rahmat Allah, itu namanya orang yang maghrur. Orang yang tertipu. Orang tertipu. Bermaksiat, durhaka kepada Allah, tapi mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Kalau dia bertaubat dan mengharapkan rahmat Allah, itu adalah benar. Tapi kalau dia tenggelam dalam maksiat, kemudian dia tetap berharap rahmat Allah Ta'ala, itu namanya orang yang maghrur, orang tertipu. Demikian para bapak dan para ibu, dan kaum muslimin, para pemirsa rahimani rahimakumullah, yang kita sampaikan pada pelajaran sore kali ini. Semoga manfaat, dan semoga Allah memudahkan kita untuk menggapai rahmat Allah, dan yaitu dimudahkan untuk benar-benar yaitu melakukan kebaikan-kebaikan yang menjadikan Allah tertawa dengan kita, dan Allah SWT ini takjub dengan amalan-amalan seorang mukmin. Sebagai Nabi pun katakan, ini ajaban di amril mukmin, sangat mengirankan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khairun, semua perkaranya bagi dia baik. Walaysa dzaka ilal mukmin, dan tidak ada perkara seperti ini kecuali pada orang mukmin. In asabat usara usyakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kemudahan, kelapangan, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, itu baik bagi dia. Wa in asabat udarra sabara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kesulitan, kesempitan, maka dia bersabar, itu baik bagi dia. Maka amalan-amalan mukmin pun amalan-amalan yang luar biasa, menakjubkan, mengherankan. Semoga Allah memudahkan kita untuk mewujudkan segala perkara kebaikan yang akan mengantarkan kita yaitu dicintai, diridhai, membuat Allah tertawa, dan Allah ini takjub dengan amalan-amalan ini hamba yang beramal saleh ini. Demikian kita cukupkan. Ada pertanyaan? Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika kita punya teman yang beranggapan tidak ada masalah dalam semua khilaf antar ulama, bahkan perkara akidah? Ia anggap sah-sah saja. Jadi boleh mengambil pendapat dari ustadz manapun dan bebas memilih pendapat yang ingin diikuti. Ya. Itu bagaimana cara menjelaskan kepada dia? Iya, dia namanya hidup tanpa kaidah. Dia kayak tong sampah. Nggak apa-apa masuk semuanya itu. Telek masuk, kemudian barang bosok masuk. Itu namanya tong sampah. Adapun kalau yang betul-betul favorit, sehat, berkelas, itu mesti selektif. Ikhtilaf itu ada dua. Ikhtilaf yang tanawu, ikhtilaf yang saling melengkapi, dan semuanya di atas dalil.
semuanya adalah di atas dalil, mereka semuanya di antara ulama Ahlussunnah, di atas kaidah yang benar. Ini ikhtilaf yang tidak boleh kita pecah, tidak boleh kita kemudian membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Ikhtilafnya para imam mujtahidin. Ikhtilafnya para imam mujtahidin. Adapun ikhtilaf antara Ahlussunnah dan Ahlul Bidah, antara kafir dengan mukmin, antara muslim dengan kafir, ini nggak bisa ditolerir. Ini namanya ikhtilaf tudad, ikhtilaf yang wajib untuk pisah. Sebagaimana Al-Quran dikatakan Al-Furqan, yaitu memecah, memisah antara yang hak dengan yang batil. Orang seperti ini nggak akan konsekuen. Dia nggak akan konsekuen. Dia bisa menerima semua pemikiran sesat, tapi tidak bisa menerima yang datang dari Quran dan Sunnah secara lurus. Makanya semua aliran sesat bisa dia tolerir, kecuali yang mereka tuduh Wahabi, yang mereka bilang Wahabi. Karena ini yang mereka tuduh Wahabi ini memang betul-betul berusaha untuk senantiasa kembali pada Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Pasti dia nggak akan konsekuen. Ini adalah pemikiran kotor kayak tong sampah seperti itu. Dan pasti dia nggak akan bisa membuktikan kenyataannya, itu nggak bisa. Allah Ta'ala alam shawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin di dunia. Afwan Ustaz, Ana ingin bertanya. Ana seringkali was-was, merasa bahwa Ana kufur karena memikirkan sesuatu yang bukan tentang Allah. Sehingga Ana seringkali mengucapkan syahadat. Hal ini sudah berlangsung cukup lama Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz agar Ana bisa terlepas dari was-was ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Nabi katakan, syaitan akan membuat was-was, akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita bisa rusak. Siapa yang menciptakan kamu? Allah Subhanahu wa taala. Sampai terus syaitan mempermainkan siapa yang menciptakan Allah. Kalau sudah begitu sampai pada tingkat seperti itu, maka bertawudlah kalian kepada Allah dan tinggalkan was-was syaitan tersebut. Ini tidak bisa kita lenyapkan kecuali dengan ilmu. Sehingga ketika kita sudah tahu, kita paham tentang ilmunya, lalu was-was itu berkaitan dengan pelanggaran ilmu, kita akan bisa menepasnya atau menepisnya, yaitu kita hilangkan karena ilmunya begini. Ini harus dihilangkan dengan ilmu. Dan harus betul-betul ditepis itu dengan cara kita memahami ilmu yang benar. Dan tentu jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk betul-betul yaitu menghempaskan was-was seperti itu. Ada was-was dalam masalah akidah, ada was-was dalam masalah fikih, ini rasanya itu batal terus harus dilawan. Ilmunya itu kalau nggak ada bunyinya, nggak ada materialnya, nggak ada baunya, maka tidak mengeluarkan apa-apa. Walaupun syaitan memberikan was-was, kamu sudah batal, tepis itu, tepis. Sehingga sampai betul-betul Anda betul-betul mantap dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Dan mintalah tolong kepada Allah. Jangan lupa untuk senantiasa minta tolong kepada Allah untuk menghindari was-was syaitan tersebut. Dan was-was yang sangat berbahaya, was-was dalam masalah akidah. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana bersikap terhadap pernyataan sebagaimana pada saat lebaran kami tidak keberatan mengucapkan selamat lebaran. Jadi, apa salahnya sih demi kerukunan dan keberagaman di negeri kita mengucapkan selamat Natal kepada saudara Nasrani? Ya, kalau Anda mengucapkan selamat Natal itu sadar akidah mereka itu kafir, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda dengan ucapan selamat itu selamat, namanya selamat, kamu bahagia, selamat, nanti selamat sampai masuk surga, selamat. Maka Anda telah meridhai sesuatu yang Allah murka. Dan itu membatalkan syahadat Anda. Beragama itu mengikuti Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti hawa nafsu. Ada Nabi pernah diajak oleh Abu Jahal. Apa beratnya mbok kita ini nyembah sesembahan kamu setahun, kamu nyembah sesembahan kamu setahun. Sudahlah rukun-rukun aja. Turun ayat sambil meledek. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abduna ma a'bud wala ana 'abdu ma 'abadtum wala antum 'abduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin.
Ini ayat sambil beledek bagi orang yang mereka pengen sok toleran dengan cara menghancurkan akidah mereka. Sehingga beragamalah dengan agama Allah dan Rasulnya sebagaimana para salaf beragama. Ketegasan kita memiliki al-wala' wal bara' itu tidak terhalang berbuat baik kepada orang kafir dalam masalah muamalah. Tapi muamalah itu ada batasnya. Allah tidak melarang kita berbuat baik dan berbuat adil. Ini prinsip dalam muamalah. Berbuat baik dan berbuat adil, tidak boleh kita zalim. Tapi dalam masalah akidah tidak boleh bergeser seujung rambut pun. Ini harus difahami. Yang diajarkan oleh orang seperti itu adalah menghancurkan akidah Islam. Sehingga Anda bisa ridha dengan kekafiran mereka. Kalau Anda sudah ridha dengan kekafiran mereka, tidak akan ada dakwah untuk mengajak mereka kepada hidayah. Wah, mereka udah lurus. Udah Anda ucapan selamat. Artinya selamat itu sukses. Mosok selamat tapi sengsara kamu, celaka kamu, nggak ada. Selamat itu sukses, untung kamu, bahagia. Kalau Anda mengucapkan seperti itu kepada pemilik akidah kekafiran, maka Anda telah membuat murkanya Allah SWT. Wallahu ta'ala alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Afwan, keluar dari tema. Bagaimana hukumnya memakan laron Ustaz? Laron termasuk serangga? Belalang atau gimana? Insya Allah nggak apa-apa. Mau dipeyek atau mau apa? Belalang juga dibolehkan, belalang yang tidak berdarah. Laron tidak berdarah kan? Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah menerima taubat hambanya? Kalau Anda taubatnya yaitu tulus, pertama ikhlas karena Allah Ta'ala, kedua Anda nyesal dengan perbuatan Anda, ketiga Anda tinggalkan perbuatan itu, yang keempat Anda berazam tidak akan mengulangi lagi, yang kelima Anda lakukan saat pintu taubat masih terbuka, insya Allah Allah menerima. Kita nggak bisa memastikan terima. Di antara tanda di antara tanda alamat taubatnya diterima, dia berubah lebih baik. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Ustaz, bagaimana tanggapan kita seharusnya menghadapi keluarga yang membenci dakwah salaf ini, agar mereka paham dengan paham salaf ini adalah dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dakwah itu dibangun di atas sikap rahmah. Sikapilah para pembenci dakwah ini dengan kelembutan. Sebagaimana Nabi SAW mensikapi para pembenci dakwah dengan kelembutan dan doa-doa kebaikan. Kesabaran yang panjang, sikap yang lembut, dan doa-doa kebaikan. Rasulullah SAW diperlakukan oleh orang-orang Quraisy itu kebenciannya kayak apa? Dikatakan kadzab, sahir, sair, ya ini pendusta, tukang sihir, tukang buat sihir, dan seterusnya. Nabi bersabar. Nabi dicekik, kemudian diludahi, kemudian ditimpui dengan kotoran atau jeroan hewan. Nabi bersabar. Sampai Nabi mau yaitu diusir, mau dibunuh, Nabi berlapang dada dan bersabar. Dan tetap terus berdakwah kepada mereka dan tanpa merubah prinsip dakwah. Dan mendoakan kepada mereka terus kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah Allah SWT. Nabi ke Taif, bagaimana di berungkulangi, diusir dari Taif sampai berdarah-darah. Sampai ditawarkan oleh malaikat untuk kalau mau 2 gunung akan diangkat untuk membinasakan kaum Taif. Bahkan Nabi berharap mereka ini nanti turun dari tulang sulbinya orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Tufail Ad-Dausi dari Yaman, dari suku Daus, jengkel dengan kaumnya yang didakwai susah. Minta kepada Nabi untuk mendoakan kebinasan bagi suku Daus. Bahkan Nabi doakan petunjuk bagi suku Daus. Ini semuanya adalah bagaimana Nabi ususnya dawa, artinya sabar, berlapang dada, bersikap lembut pada mereka dan tetap terus berdakwah dan terus berdoa mendoakan untuk mereka ini kebaikan-kebaikan. Wallahu taala alam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz, cukup. Ya, terima kasih Bapak sekalian atas perhatiannya. Semoga Allah ini mudahkan urusan kita dalam mentaati Allah, istiqamah, dan semoga umur kita berkah sehingga kita mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah
Kita ucapkan jazakallahu khair, matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.